Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afrihul Hafidz dengan NIM G002448. Di sini saya akan menyampaikan laporan praktikum anatomi blok 2.3. Yang pertama, saya bacakan kasusnya terlebih dahulu. Ada seorang pria berusia 65 tahun bernama Tuan A dibawa ke instalasi gawat darurat oleh keluarganya karena mengalami kelemahan mendadak pada lengan dan tungkai kanan sejak 2 jam yang lalu. Selain itu, keluarga pasien melaporkan bahwa pasien berbicara terbata-bata, sulit menyusun kata-kata, dan tampak bingung ketika diajak berbicara. Tidak ada riwayat trauma kepala sebelumnya. Pada pemeriksaan fisik didapatkan ada hemiparesis sisi kanan, terutama lengan lebih berat dibandingkan tungkai. Refleks sisi kanan meningkat dan terdapat biji sign positif di sisi kanan. Hilangnya sensasi nyeri dan suhu pada sisi kanan tubuh termasuk wajah kanan. Saat diminta menjulurkan lidah, lidah pasien menyimpang ke arah kiri. Pasien tampak kesulitan berbicara secara motorik atau afasia non-fluent, tetapi memahami instruksi sederhana. Riwayat medis menunjukkan bahwa pasien merupakan perokok aktif, memiliki hipertensi dan diabetes mellitus yang tidak terkontrol. Pemeriksaan CT scan kepala menunjukkan infark iskemik pada lobus frontalis dan parietalis kiri, terutama di area korteks motorik dan sensorik primer. Terdapat pula iskemia parsial pada pons kiri. Lalu kita masuk ke soalnya yang pertama jelaskan struktur pembentuk sirkulus wilis mulai dari bagian anterior hingga posterior. Sebutkan juga fungsinya dalam menjaga perfusi cerebral saat terjadi sumbatan salah satu arteri besar. Nah, untuk arterinya sendiri dari sirkulus wilis ini terdiri atas eh, tiga arteri cerebral. Yang pertama ada arteri cerebri anterior, ini terus arteri cerebri media, lalu arteri cerebri posterior. Nah, untuk arteri cerebri anterior dan media itu berasal dari arteri karotis interna. Untuk arteri cerebri posterior itu berasal dari arteri vertebralis yang nantinya akan menjadi satu menjadi arteri basilaris. Lalu arteri basilaris ini bercabang menjadi dua yaitu arteri cerebri posterior. Nah, antara arteri cerebri posterior dan media itu dihubungkan oleh arteri comunicans posterior. Terus untuk eh, dua arteri anterior yang dextra dan sinistra ini dihubungkan oleh arteri comunicans anterior. Nah, eh, mekanisme untuk mekanisme perfusi cerebral saat terjadi sumbatan itu, jadi jika misalnya ada sumbatan di arteri cerebri anterior yang kanan. Nah, nantinya eh, yang divaskularisasi oleh arteri cerebri anterior kanan ini nantinya akan mendapatkan suplai dari arteri cerebri anterior yang sinistra itu melalui arteri komunikas anterior. Nah, disinilah fungsi arteri komunikas anterior itu mulai terlihat karena itu salah satunya untuk sebagai alternatif penghubung apabila di salah satu arteri ada sumbatan, maka yang di sebelah lateralnya nantinya akan di kontrol lateralnya nanti akan memvaskularisasi bagian yang tersumbat tersebut. Oke, lanjut. Nomor 2, sebutkan dan jelaskan perbedaan antara traktus corticospinalis dan traktus spinothalamikus. Meliputi A. Fungsi utama, B. Titik awal dan akhir, C. Lokasi penjelangan atau dekusatio, D. Letak relatif di medula spinalis. Nah, untuk yang pertama itu fungsi utamanya. Nah, ini yang pertama ada gambarnya dulu. Ini adalah eh, traktus spinothalamikus yang kiri ini. Nah, itu dinamakan spinothalamikus karena berawal dari medula spinalis lalu berlanjut ke talamus. Terus yang ini adalah eh, traktus corticospinalis atau berawal dari cortex cerebri lalu ke medula spinalis. Nah, untuk fungsi utamanya, yang utama, traktus corticospinalis ini, yang traktus corticospinalis itu berfungsi bertanggung jawab terhadap kontrol gerakan motorik voluntar, khususnya gerakan yang presisi dan terkendali seperti pada ekstremitas distal. Terus untuk traktus spinothalamikus yang itu disebut juga traktus ascendens itu berperan dalam konduksi sensasi nyeri, suhu serta sentuhan kasar dan tekanan dari perifer menuju otak. Jadi itu untuk sensoriknya. Terus yang B, pertanyaannya yang B itu
titik awal dan akhir. Nah, untuk titik awalnya corticus spinalis itu bermula dari korteks motorik di lobus frontal di area Brodmann 4 dan 6 dan berakhir di neuron motorik yang anterior di medulla spinalis. Terus untuk tractus spinothalamicus itu dimulai dari neuron sensorik di cornu posterior medulla spinalis dan berakhir di nucleus ventral posterior lateral atau VPL dari talamus. Lalu diteruskan ke korteks somatosensorik. Korteks somatosensorik. Ya. Terus untuk lokasi penyelangannya atau dekusatio itu untuk tractus corticospinalis itu menyelang di dekusatio pyramidum pada medulla oblongata. Sekitar 85-90% serabut menyelang menjadi tractus corticospinalis lateralis dan sisanya itu dia tidak menyilang yang disebut tractus corticospinalis yang anterior. Untuk tractus spinothalamicus itu menyilangnya lebih awal, yaitu di segmen spinal atau beberapa segmen di atas titik-titik masuknya di komisura anterior medulla spinalis. Yang terakhir itu letak relatif di medulla spinalisnya untuk tractus corticospinalis itu terletak di funiculus lateralis yang bagian lateral dari medulla spinalis. Untuk tractus spinothalamicus sendiri itu menempati posisi di funiculus anterolaterales atau anterolateral spinal cord. Oke, lanjut. Nomor 3. Sebutkan pembagian trunkus cerebri atau batang otak dan minimal dua struktur penting dari A. Mesencephalon, B. pons, dan C. Flow oblongata. Yang pertama dulu, itu pembagian trunkus cerebri. Itu ada 3, dibagi menjadi 3. Yang pertama ada eh, mesencephalon, yang ini. Terus di bagian kaudalnya ada pons, terus ada medulla oblongata. Nah, yang pertama ada mesencephalon. Di mesencephalon ini minimal dua struktur penting ya. Yang struktur pentingnya adalah ada substansia nigra, lalu ada aqueductus mesencephali yang bolongan itu. Nah, untuk substansia nigra ini fungsinya untuk menghasilkan hormon seperti hormon dopamin. Terus aqueductus mesencephali ini untuk aliran liquor cerebrospinal. Lanjut ke pons. Pons ini ada tampak anterior dan tampak posteriornya. Eh, ada beberapa struktur penting, yaitu yang pertama ada sulcus bacillaris pontis yang nantinya akan dilalui oleh arteri bacillaris. Lalu ada juga struktur namanya brachium pontis yang merupakan tempat keluarnya dari nervus 5 atau trigeminus. Lanjut ke bagian medulla oblongata yang di bawah di bagian dorsal, di bagian kaudal dari pons itu yang bagian pentingnya ada beberapa, itu yang tadi sudah dijelaskan di nomor 2, itu ada decussatio pyramidum. Dia akan menyilang dari tempat-tempat persilangan saraf tadi. Nah, ini ya, decussatio pyramidum. Nah, terus ada bangunan penting lagi seperti fasciculus cuneatus dan fasciculus gracilis. Nah, untuk fasciculus cuneatus sendiri itu berada di sebelah lateral dari fasciculus gracilis. Fungsinya untuk eh, jelas sensorik dari upper upper apa upper extremity ya. Terus untuk fasciculus gracilis itu yang anggota gerak tubuh bagian bawah. Oke, lanjut. Nomor 4, jelaskan asal-usul nukleus dan fungsi dari tiga nervus cranialis motorik murni. Misalnya nervus 3, 4, dan 5 serta akibat lesi pada upper motor neuron dan lower motor neuronnya. Nah, ini adalah nukleusnya yang terlibat, asal-usul nukleus. Nah, untuk nervus 3 itu ada nukleus nervi oculomotori. Komponen modulasinya adalah general, somatic, efferent. Terus, karena ini semuanya adalah nervus cranialis motorik murni, jadi dia GSE. Terus yang eh, nervus keempat itu ada nukleusnya dari nukleus nervi trochlearis. Untuk nervus 6
Nervus abducens itu ada nukleusnya, nukleus nervi abducentis. Itu untuk asal-usul nukleusnya. Terus fungsinya sendiri dari nervus 3, mulai dari nervus 3 okulomotor itu untuk somatomotor, untuk menginervasi 4 otot ekstraokuler. Terus parasimpatisnya untuk mengontrol konstriktor konstriktor pupillae sebagai pengontrol refleks cahaya dan musculus ciliaris untuk akomodasi lensa. Terus lanjut ke nervus 4 troklear itu untuk menginervasi musculus superior oblik yang berfungsi menurunkan dan memutar ke dalam atau disebut intorsi bola mata, terutama saat mata dalam posisi aduksi. Terus yang terakhir ada nervus 6 atau abducens itu menginervasi musculus lateral rectus yang menyebabkan abduksi pergerakan lateral bola mata. Sesuai dengan namanya yaitu abdusen untuk mengabduksi. Lanjut, tadi akibat lesinya pada mulai dari nervus oculomotor itu pada upper motor neuron jika ada lesi maka menyebabkan putus hubungan kortikobulbar dari area frontal eye field disebut parese gerak mata sukarela, terutama gerak menatap ke arah tertentu. Untuk pada lower motor neuronnya, maka saat kelahiran oculomotorius akan terputus, terjadi ptosis atau kelopak terkulai, down and out position, yaitu bola mata terdeviat ke lateral dan inferior, lalu ada midriasis, pupil melebar, dan loss of accommodation. Terus nervus 4, nervus trochlear itu jika ada lesi di upper motor neuron, maka akan timbul gangguan penggunaan gerak mata ke bawah secara sukarela, misalnya susah membaca atau saat menuruni tangga. Maka dia akan susah melihat ke bawah gitu ya. Terus untuk lower motor neuron jika terjadi lesi itu akan terjadi hipertropia atau bola mata elevasi ringan. Intorsinya akan terganggu, pasiennya akan mengompensasi dengan miringkan kepala ke sisi berlawanan untuk mengurangi diplopia vertikal. Lanjut ke nervus 6, abducens, itu untuk upper motor neuronnya. Jika ada lesi itu ada diplopia atau penglihatan ganda karena matanya tidak dapat bergerak dengan koordinasi yang benar. Penglihatan ganda akan terjadi. Lalu sulit menggerakkan mata ke sisi yang sama dengan lesi. Pasien akan kesulitan melihat ke sisi yang sakit. Terus gejala lainnya yang terjadi ada seperti kelemahan otot wajah atau sensorik dapat terjadi ini tergantung pada lokasi lesi upper motor neuronnya. Terus untuk lesi lower motor neuron, bola mata tidak dapat diabduksi ipsilateral. Akan terjadi esotropia, mata tercenderung medial. Diplopia horizontal, terutama saat melihat jauh dari sisi lesi. Lanjut ke nomor 5, jelaskan lokasi dan fungsi dari area Brodmann berikut ini. Area 4, area 1, 2, 3, area 44 dan 45, dan area 22. Nah, sebelumnya ini adalah persebaran dari area Brodmann. Nah, tadi untuk area 4 itu ada di gyrus presentalis dan fungsinya untuk motorik primer. Terus area 1, 2, 3 itu ada di gyrus poscentralis. Poscentral gyrus. Nah, fungsinya untuk sensorik primer. Lalu area 44 dan 45 itu ada di Broca speech area, itu ada di gyrus frontalis inferior dan fungsinya untuk bicara motorik. Terus yang terakhir area apa Brodmann 22 itu fungsinya untuk auditori sekunder dan terletak di gyrus temporalis posterior superior. Seperti itu. Terus yang terakhir nomor 6, mengapa oklusi pada arteri cerebri media lebih sering menyebabkan kelumpuhan pada wajah dan lengan dibandingkan dengan tungkai? Jelaskan dengan mengaitkan distribusi vaskular dan homunculus motorik. Jelaskan mekanisme kompensasi vaskular yang terjadi jika terdapat oklusi pada arteri karotis interna kiri dengan mengaitkan struktur sirkulus bilisi yang terlibat. Nah, sebelumnya ini adalah homunculus. Jadi, homunculus ini adalah representasi topografis tubuh ya. Maka jika ada eh, apa arteri yang itu memvaskularisasi ini bermasalah, maka akan menyebabkan sesuatu pada organ tubuh yang direpresentasikan itu. Jadi misal ini adalah yang kira ada somatosensory cortex, yang kanan ada somatomotor cortex. Nah, yang kita bahas di sini adalah homunculus motorik atau somatomotor cortex. Nah, di bagian lateral cortex itu mengontrol wajah dan lengan. Nih,
Nah, wajah dan lengan. Terus, di bagian medial atau superior, itu dekat lobus parietalis dan viscera longitudinalis, itu mengontrol tungkai dan kaki. Nah, itu ya. Terus, untuk distribusi vaskular itu kaitannya adalah arteri cerebri-media atau ACM itu cabang dari arteri karotis interna mensuplai bagian lateral lateral hemisfer cerebri, termasuk korteks motorik lateral. Nah, di sini itu sebagai kontrol wajah dan lengan. Terus arteri arteri cerebri anterior mensuplai bagian medial hemisfer, termasuk area yang mengontrol tungkai. Jadi, kaitannya tadi, bila ada oklusi pada arteri cerebri media, maka dia akan pengaruhnya terhadap wajah dan lengan. Begitu. Terus yang terakhir, mekanisme kompensatif vaskular yang terjadi jika terdapat oklusi pada arteri karotis interna kiri. Nah, jika ada karotis interna kirinya bermasalah, maka itu terkait dengan tadi yang di awal sudah dijelaskan, itu peran dari sirkulus milisi ini itu untuk sebagai menyediakan alternatif jika ada sesuatu yang tersumbat. Jadi jika ada oklusi atau sumbatan di arteri kiri, maka dia akan dari sebelah kanan. Nah, arteri karotis interna kanan ini nantinya akan berkomunikasi melalui arteri komunikasi anterior yang anterior dan arteri komunikasi yang posterior. Maka nantinya bisa eh, bagian yang tidak tervaskularisasi oleh arteri yang tersumbat tersebut, maka nanti akan tervaskularisasi. Namun tidak optimal karena tetap terjadi penyumbatan. Mungkin sekian dari saya. Mungkin banyak kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.